perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek memberikan pengaruh positif yang signifikan di bidang sosial budaya. Salah satu dampak utamanya adalah terciptanya interaksi yang lebih luas dan efisien. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, berkat adanya jaringan komunikasi modern seperti internet dan media sosial, contohnya seperti gambar berikut yang sedang melakukan Zoom meeting dengan keluarganya tanpa harus bertemu secara langsung. Kemajuan ini mempermudah masyarakat untuk saling berbagi informasi tanpa batasan jarak. Telepon dan internet merupakan salah satu contoh hasil kemajuan iptek di bidang komunikasi. Nah, gambar ini menunjukkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet yang terhubung melalui internet. Ini menggambarkan bagaimana internet mempermudah komunikasi dan berbagi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentu tidak asing dengan alat komunikasi yang saya sebutkan tadi. Selain telepon dan internet, ada banyak contoh kemajuan iptek yang ada di saat ini. Salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kamu tentu sering melihat beberapa remaja yang mengabadikan gambar diri sendiri menggunakan kamera, bukan? Beberapa negara telah melarang kegiatan ini karena dinilai membahayakan diri penggunanya. Mereka mengambil gambar diri sendiri tanpa memerdulikan keamanan diri sendiri atau bahaya yang mungkin ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu contoh dampak perkembangan iptek. Apa sajakah pengaruh tersebut? Yang pertama ada pengaruh positif. Beberapa pengaruh positif perkembangan iptek di bidang sosial budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjalinnya interaksi secara tidak langsung dengan menggunakan fasilitas jaringan komunikasi yang modern. Yang kedua, dapat mengembangkan dan mempromosikan budaya dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya budaya disiplin dan kerja keras agar dapat bersaing. Yang keempat, mengenal budaya luar negeri melalui berbagai media informasi. Misalnya, menggunakan internet untuk mengakses informasi tentang budaya di daerah benua Eropa atau kebudayaan lainnya. Yang kelima, meningkatkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain pengaruh positif, ada pula beberapa pengaruh negatif dari perkembangan iptek di bidang sosial budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melemahnya semangat gotong royong di antara masyarakat. Yang kedua, kemerosotan moral di beberapa kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, seperti pada gambar yang tertera di dalam video ini. Yang ketiga, munculnya berbagai bentuk tindak kejahatan dan kenakalan remaja. Yang keempat, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dapat merusak tatanan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Dan yang kelima, rawan terjadinya pengakuan budaya asli bangsa Indonesia oleh bangsa lain. Kita harus waspada pada semua dampak buruk yang ada dalam setiap perkembangan iptek. Berbagai dampak buruk tersebut dapat menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita memiliki sikap selektif terhadap berbagai kemajuan iptek di Indonesia. Sikap selektif itu dapat ditunjukkan dalam beberapa lingkungan kehidupan, antara lainnya keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Lingkungan keluarga. Yang pertama, mengajarkan pentingnya melestarikan budaya. Contohnya, menonton video tentang tradisi atau seni budaya daerah. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi keluarga. Contohnya, video call dengan kerabat jauh untuk menjaga silaturahmi. Lingkungan sekolah. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi atau internet untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggunakan fasilitas internet sebagai sarana menyelenggarakan tes secara online, sehingga kompetensi peserta didik semakin baik. Lingkungan masyarakat. Contohnya, penggunaan teknologi informasi. Masyarakat menggunakan media sosial untuk melestarikan budaya lokal, seperti mempromosikan tarian daerah, bahasa tradisional, atau makanan khas. Namun, masyarakat harus berhati-hati terhadap penyebaran konten yang merusak moral, seperti berita palsu atau hoax. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu pengembangan budaya nasional. Menggunakan teknologi dalam industri kreatif,
seperti pembuatan film animasi atau permainan yang mengangkat tema pahlawan nasional atau cerita rakyat, sehingga memperkuat rasa cinta tanah air. Yang kedua, penerapan teknologi hukum dan politik. Pemerintah menggunakan teknologi seperti e-voting untuk pemilu, tetapi tetap memastikan sistemnya transparan dan tidak memanipulasi hasil demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.